Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih sayang Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan kita sebentar akan bersama-sama makan dan minum perjamuan Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, inilah saatnya kita akan menerima kekuatan yang baru. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah rela mati dan hidup, kemudian hidup dan menyediakan tempat di surga sekarang untuk saudara dan saya. Marilah kita bersenang-senang di perjamuan Tuhan ini, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi kemenangan. Tuhan, dengan Desember ya saudara, awal kita makan dan minum perjamuan kudus. Saya percaya saudara akan pulang dengan kekuatan yang baru. Sebab Tuhan sudah menyediakan berkat bagi saudara. Segala puji bagi Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama kembali dan tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Desember. Kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Pagi ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap hati kita. Satu pujian yang akan kita naikkan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa.
kepadamu, membawa pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, yang layak kami sembah dengan seluruh kekuatan kami, dengan seluruh jiwa kami dan hati kami. Pagi ini kami rindu datang ke bait-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kami boleh merasakan betapa Engkau baik di dalam kehidupan kami. Urapi sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, sedang beribadah di rumah. Engkau tolong Tuhan Yesus. Biarlah urapan Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami semua yang melayani Engkau, Engkau juga urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita akan datang ke pelatarannya dengan hati yang bersuka. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu luar biasa memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan pujikan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melewati beberapa bulan ini, saudara, situasi yang berat. Saya percaya kita tetap diberikan kemenangan demi kemenangan untuk melewati situasi ini. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, biarlah pagi ini kita akan pujikan pujian kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya.
Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan mendapatkan pesan daripada firman itu melalui hambanya. Juga sebentar kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan ini kehidupan kita akan lebih lagi dipulihkan. Dan biarlah kehidupan kita lebih lagi menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan pujikan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Pulihkan hati
syukur kami naikkan kepadamu. Dari awal pertengahan Engkau sudah menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan pesan daripada firman-Mu. Kami percaya Engkau akan berkata-kata pribadi lepas pribadi kepada sidang jemaat-Mu. Dan Roh Kudus Engkau akan menerjemahkan setiap firman yang datang kepada kami. Karena firman itulah kekuatan kami. Firman itulah penuntun di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan daripada firman-Mu. Dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di awal bulan Desember. Wah, kalau sudah berbegini bicara tentang Natal. Tapi pagi ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya tidak berbicara tentang Natal. Tetapi saya berbicara, saudara, tentang pintu keselamatan. Puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus turun atas kita dan menerjemahkannya bagi Anda semua lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan menelaah Alkitab kita di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke 23, 24, dan 25 yang berbunyi demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat cerita di dalam kisah Tuhan Yesus, berapa banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Berapa waktu yang lalu saya pernah membahas ini tentang pemuridan, ya, murid. Ada golongan orang banyak yang hanya mau melihat Yesus, hanya mau melihat mujizat, hanya mau melihat karya-karya ajaib Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang berbalik dan bertobat? Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas 13 ayat 5. Betapa pentingnya sebuah pertobatan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, ya. Bertobat itu artinya beralih atau berarti memiliki pikiran baru. Metanoia, berbalik arah. Ya saudara, tadi kita berpikiran tentang kedagingan, tentang dosa, ya ke arah sana, tapi kita berbalik arah, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah pertobatan. Dan Kristus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus mengalami itu, atau mereka semua akan binasa atas cara demikian. Artinya saudara, kalau hanya mengikut Tuhan tapi tidak bertobat, buat apa? Percuma saja. Oleh sebab itu saudara, Kristus pergi ke Yerusalem, seorang memperhatikan bahwa hanya sedikit orang yang
benar-benar mengikut dia. Oleh sebab itu orang tersebut bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tadi kita sudah baca ya saudara-saudara. Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya Kristus, Bapak Ibu Saudara, langsung berbicara kepadanya. Ia berkata kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Apa arti pintu sesak, saudara-saudara? Yang pertama, apa arti pintu sesak? Saudara-saudara, pintu sesak itu berarti pintunya sempit, ya saudara-saudara. Dan untuk masuk ke dalam pintu itu harus berjuang. Di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian, masuklah melalui pintu. Ini pintu masuk ya. Yang sesak itu artinya sempit, karena sesaklah atau sempitlah pintu, ini pintu masuk, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena sesaknya pintu atau kecilnya pintu, sedikit orang yang bisa masuk, saudara-saudara. Puji Tuhan, Kristus sendiri telah memberikan kepada kita sebuah perumpamaan yang arahnya tentu bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu tidak mudah. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak mudah, saudara-saudara. Oleh sebab itu Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu. Itu adalah berjuang masuk ke dalam Kristus. Mengapa Kristus menyebutnya pintu yang sempit untuk masuk, saudara-saudara? Karena Kristus adalah satu-satunya gerbang menuju keselamatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kristus adalah jalan kebenaran, saudara-saudara, yang mengantar kita kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya dia disebut juru selamat. Puji Tuhan. Alkitab berkata, saudara-saudara, dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Yesus Kristus itu merupakan firman, sumber. Bagaimana kita bisa masuk di dalam kekekalan, saudara-saudara, itu sumbernya di dalam Dia. Dia adalah pintu. Dia adalah firman Tuhan yang dimana kita harus meremakan firman-Nya, menghidupkan firman-Nya tiap hari di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Untuk itulah kita perlu berjuang. Kita seringkali meremehkan firman Tuhan, bukan? Ya saudara, doa kita juga doa tradisi, bukan doa rindu Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 17. Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, ya. Yohanes 3 ayat 16, maaf, ya, untuk mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya sehingga manusia dapat ditebus dari dosa dan kematian. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk disalib atau dibunuh mati di kayu salib untuk menyelamatkan, ya saudara-saudara, diri manusia. Itu pengorbanan Yesus yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 ini. Saudara-saudara, dengan demikian Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Luar biasa, saudara-saudara. Dia sudah berkorban, dia adalah firman yang hidup.
Dan kita harus masuk di dalamnya. Untuk masuk di dalamnya tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus bermetanoia, bertobat. Meninggalkan kedagingan, keduniawian, dosa-dosa yang ada yang memberatkan. Dan kita berbalik arah mengikut Yesus. Puji Tuhan. Itu sebabnya mengapa Rasul Petrus berkata, saudara, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Yesus. Yesus adalah juru selamat, bukan guru selamat. Juru selamat adalah seorang pribadi yang menghantar, menuntun, membimbing. Saudara-saudara, bahkan dia menjadi pengarah. Guru hanya menunjukkan, ke sana pergimu, ke sana pergimu. Ada peluang salah? Ada. Tapi juru selamat dia sendiri yang memimpin, membimbing, bukan saja itu tapi berkorban. Oleh sebab itu keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Itu dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 12. Saudara-saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus adalah pintu sempit itu. Kristus adalah pintu sempit kepada keselamatan, saudara-saudara. Kita harus datang kepada Dia karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Dan pagi ini kita masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Puji Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanan Dia yang luar biasa. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang kedua, tadi pintu sempit. Pengertian yang kedua yaitu tentang berjuang. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini juga dalam Lukas 13 ayat 24 ya saudara-saudara. Berjuang itu adalah bersusah payah. Ya saudara-saudara, bersusah payah. Berjuang juga ada tersirat juga tentang penderitaan. Berjuang juga berbicara tentang gelisah. Ya, berjuang itu ada rasa tidak mau tapi kita harus masuk pada posisi maju terus. Seperti itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, berjuang adalah memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Seperti Kristus ketika Dia ada di Getsemani. Dia berdoa, ya, luar biasa. Itu menggambarkan penderitaan Tuhan ketika Dia mau masuk dalam sebuah perjalanan pengorbanan, menjadi korban. Di dalam Lukas 22 ayat 44, Ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, Dia mau melakukan sebuah perjuangan untuk menebus manusia. Dia juga ada persoalan dengan rasa tidak aman dan nyaman. Karena Dia 100% manusia, tapi Dia juga 100% Allah. Saudara, dan apa yang Dia lakukan, Dia terus melakukannya. Sampai Dia berkata, sudah selesai. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saudara, ada satu lagu yang cukup lama ya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia. Berjuang terus
selamanya. Berjuanglah dalam pertarungan yang baik dengan segenap kekuatanmu. Pertahankan hidup dan itu akan menjadi sukacita dan mahkota kekalmu. Berjuang melawan dosa, berjuang melawan kelemahan hidup, berjuang melawan segala macam bentuk suara setan, saudara-saudara, suara orang yang menuduh. Situasi kita hari-hari ini, kita mendengar banyak suara yang tidak nyaman, yang menyebabkan kita seringkali merasa menjadi takut, menjadi khawatir. Saudara-saudara, mari kita terus maju, masuklah ke dalam pintu Yesus Kristus itu. Karena di dalamnya ada kekekalan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Ini di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 15. Kenapa kita harus berjuang? Digambarkan saudara-saudara melalui ayat ini. Ada dua jalan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar itu adalah jalannya lebar kayak jalan tol. Ya saudara-saudara, itu bicara tentang keduniawian, kebinasaan, kedagingan, dosa, hawa nafsu. Ada di ruang itu. Berapa banyak orang yang mengikuti jalan seperti itu? Banyak. Orang yang mengaku beragama pun banyak yang melakukan perjalanan di jalan yang besar. Tapi ada satu jalan yang sempit. Ini jalan penderitaan. Kenapa? Karena kita harus menjaga kekudusan dan kesucian hidup. Tidak gampang saudara. Tidak gampang. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan dipimpin dan dibimbing oleh pribadi juru selamat itu. Penderitaan menjadi sukacita ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, apa artinya pintu sempit itu dan pintu sesak? Itu bicara tentang pintu kesukaran. Saudara-saudara, pintu kesukaran. Ada cerita di Alkitab, bukan, ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Lalu dia mengaku bahwa dia adalah sudah khatam hukum Taurat. Ya saudara-saudara, apa saja tentang Taurat dia sudah ikut. Tetapi ketika anak muda ini dibilang oleh Yesus Kristus, kalau kamu mau mengikut aku, jualah segala harta milikmu. Apa yang terjadi? Dia ngeluyur, dia pergi tanpa pamit. Lalu Yesus berkata, alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum. Saudara-saudara, lubang jarum itu di Israel ada dinding ya saudara-saudara. Ada gerbang besar dan ada gerbang kecil. Gerbang kecil itu atau pintu kecil itu disebut lubang jarum. Seekor unta kalau mau masuk di situ, dia harus melepaskan bebannya saudara-saudara. Yang kedua, dia harus ditarik oleh tuannya. Kalau kita mau masuk di dalam kekekalan Tuhan dan kebahagiaan surgawi, saudara-saudara, maka kita harus menanggalkan seluruh beban hidup kita. Apa saja yang kita sukai, saudara-saudara, yang tidak menyelamatkan kita itu harus ditanggalkan beban itu. Dan kita mau ditarik oleh Tuhan masuk ke dalam lubang jarum itu. Karena dialah pintu itu. Pintu keselamatan itu. Puji Tuhan.
nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, di dalam Yehezkiel 18 ayat 30 berbunyi, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Batu sandungan, saudara-saudara, itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan itu bukan dari Tuhan. Saudara, batu sandungan dalam bahasa aslinya adalah skandalon. Batu sandungan itu skandal-skandal. Skandal-skandal itu bicara tentang hal-hal yang tidak ada di dalam firman Tuhan yang kita lakukan. Hal-hal yang tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup di dalam firman Tuhan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, serta berjaga-jaga dan berdoa supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Yang terakhir, tadi pintu kesukaran, yang terakhir adalah pintu eksklusif. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Walaupun Yesus Kristus dikatakan untuk mengikut Yesus itu sukar, sulit ya, karena pintunya sempit. Tapi kalau kita taat dan serius menjadikan Yesus Kristus juru selamat, maka dialah pintu, ya saudara, keselamatan. Ketika kita masuk keluar, kita tidak menemukan hal-hal yang kurang baik. Tapi justru kita menemukan padang rumput, itu bicara ketenangan, bicara damai sejahtera sukacita Tuhan. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai akhir daripada firman Tuhan, marilah kita menjaga hidup kita dengan benar. Pertahankan iman Anda terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terus taat kepada firman Tuhan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena banyak roh-roh lain, dunia-dunia lain yang sedang melanda kehidupan kita. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, ya saudara-saudara, di Indonesia banyak persoalan COVID, ada persoalan kemasyarakatan. Tetapi anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dia adalah pintu. Hanya orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan yang mengatakan pintu itu sempit. Bahkan banyak yang lari, saudara-saudara, ke tempat-tempat yang diibaratkan lebar. Tapi kita tetap mengikut Yesus di jalan yang lurus dan sempit. Tapi ada padang rumput yang memberikan kita damai sejahtera. Puji Tuhan, di sakramen kudus Tuhan pada saat pagi hari ini, kita mau bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus yang menjadi pintu bagi kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tetap berjuang dan bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sakramen kudus Tuhan, yaitu perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Salibnya
Saudara, siapapun yang akan melakukan sakramen kudus Tuhan, kalau di antara saudara ada yang belum beres dalam hal mengampuni atau mengaku dalam setiap kelemahan kita, silakan saudara melakukannya dulu, supaya benar-benar apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali lagi, dan kita masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, layakan kami ada dalam hadirat-Mu, mengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Engkaulah pintu. Kenapa itu pintu sempit? Karena Engkau berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang meninggalkan segala macam bentuk kesalahan dan dosa. Dan itu memang perlu proses Tuhan. Tetapi kami mengingat bahwa dari segala sesuatunya Engkau telah menjadi penebus dalam hidup kami. Tolonglah kami, berikanlah kami Tuhan Yesus selalu kesadaran akan apa yang harus kami lakukan untuk ada di dalam keselamatan. Terima kasih, kami siap masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan kita mendengar bacaan firman Tuhan ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Kristus. Karena di dalamnya Bapak Ibu Saudara ada pemulihan, ada kesembuhan. Amen. Kesembuhan dalam pola berpikir kita, kesembuhan dalam tubuh jasmani dan rohani kita. Kita boleh melihat pengorbanan Yesus Kristus, ya dan amin dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Karena setiap tetes darah Tuhan telah menjadi penghapus dosa dan kita mengingatnya. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau. Kami menjadi orang yang bebas di dalam Engkau. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi banyak persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberikan jalan keluar. Karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan Engkau yang memiliki kami. Kami adalah ahli. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dimerdekakan di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Dengan iman mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa